Richel, aku dari GBI Tebet. Aku ingin bersaksi nih. Aku ingin menyanyikan sebuah lagu. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Terima kasih. Shalom adik-adik. Shalom. Kita ketemu lagi hari ini. Kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita dimanapun mereka berada. Adik-adik, di depan kita ini ada teman-teman kita juga lah. Namanya siapa? Namanya Elsa dan Nike. Nah, kita sama-sama mau memuji menyembah Tuhan. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, ingat pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, adik-adik jangan jaim ya. Kalau Kak Mary bilang angkat tangan, adik-adik angkat tangan. Kalau Kak Mary bilang tutup mata, adik-adik tutup mata, nggak boleh bercanda-canda lagi. Oke Kak? Oke Kak. Nah, yuk sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tutup matanya semua, lipat tangannya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau beri buat kami. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Kau beri buat kami, bahkan buat bangsa kami Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala hal. Pada hari ini kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau menyembah Tuhan dengan seluruh hidup kami. Roh Kudus pimpin dan sertai kami, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Supaya kami menjadi anak-anak yang takut dan taat akan Engkau. Menjadi anak-anak yang teladan. Menjadi anak-anak yang mempunyai paradigma cara berpikir yang baik. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yuk kita siapkan hati kita adik-adik, matanya ditutup, kita mau menyembah Tuhan, kita mau puja Tuhan Yesus pada hari ini. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja.
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tangan kita adik-adik. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi adik-adik, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri tepuk tangan dulu buat adik-adik, buat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Tuhan adik-adik. Suaranya dikeluarkan, jangan ada yang diam. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tasyarabaya rabaya rabaya raralabaya se. Haleluya. 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 Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan
tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau adalah Raja atas alam semesta ini, Tuhan. Engkau adalah Raja yang bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu, Tuhan. Engkau adalah Raja Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan. Engkau adalah Allah Yesus Tuhan, Juru Selamat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan tadi. Sekarang kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita akan nyanyiin satu lagu, Yesus Pokok. Oke, jangan lupa gerakannya ya. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi lebih semangat ya. Yesus pokok, dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Pasti kau berbuah, pasti kau berbuah, pasti kau berbuah. Ku cinta. Oke, siapa di sini masih semangat? Angkat tangannya semuanya. Oke, karena kalian masih semangat, kita masih ada satu lagu lagi buat kita nyanyiin. Kita bakal nyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Yang tahu nyanyinya kita nyanyi bareng. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kita ulang dari awal.
adik-adik, tadi kita sudah menyembah Tuhan, bahkan kita sudah bersorak-sorai ya adik-adik ya. Benar, Nah Kak. sekarang tiba saatnya untuk apa Kak? Mendengarkan firman Nah, Tuhan adik-adik. Betul, kita hari ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu penuntun hidup kita. Benar ya adik-adik ya? Benar. Benar ya kakak-kakak ya? Betul, Nah, Kak. sebelum itu adik-adik kita mau siapkan hati kita lagi. Coba tadi yang sudah bangkit berdiri, yang sudah lompat-lompat, duduk kembali dengan rapi, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, siapkan Alat tulisnya. alat tulisnya, betul Kak. Dan yang penting buka telinga adik-adik lebar-lebar. Nih, buka telinga adik-adik lebar-lebar, buka matanya. Untuk apa? Untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita, tutup matanya, kita mau undang Roh Kudus untuk membimbing kita pada hari ini atas kebenaran firman Tuhan yang mau kita dengar ya adik-adik. Tutup matanya adik-adik. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembutkan
siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang siapkan hati, kita mau masuk sama-sama dalam firman Tuhan. Kita mau merenungkan dan belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita mau belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sama-sama lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari suatu tokoh yang sangat hebat, luar biasa. Sebelumnya Kakak Ocha mau tanya kepada adik-adik semua, siapa di sini yang suka berdoa? Wah, puji Tuhan, semua adik-adik suka berdoa. Amin. Nah, pertanyaannya, doa itu apa sih? Kak Ocha jawab ya. Doa adalah komunikasi hubungan kita sama Tuhan. Ya, kita berdoa, berbicara kepada Tuhan, dan kita juga bisa mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita lewat doa. Dan komunikasi kita lewat doa. Hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab. Jadi ada begitu banyak tokoh di Alkitab yang suka memuji Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang suka berdoa, bertekun dalam doa. Dari teladan doa, kita belajar dari kisah Daniel. Adik-adik pada tahu ya, Daniel itu siapa sih? Itu loh Kak, Daniel yang pernah dibuang di bawah singa, yang kena hukuman. Ya, benar. Daniel ini adalah seorang pemuda Yehuda, seorang pemuda Yehuda yang dibuang dalam masa pembuangan Babel. Dan Daniel ini karena memiliki tubuh yang bagus dan kepintaran, Daniel akhirnya kerja di istana raja. Ya, Daniel ini dianugerahkan Tuhan banyak karunia mentafsirkan mimpi, punya kecerdasan 10 kali lipat dari teman-teman yang lain, sehingga lewat anugerah Tuhan, lewat kepintaran hikmat, Daniel akhirnya terpilih dari 3 pejabat. Daniel dipilih salah satunya menjadi pejabat tertinggi pada zaman kerajaan Darius. Nah, karena kepintarannya Daniel ini tadi menjadi salah satu pejabat ya adik-adik. Daniel ini karena kepintarannya, karena kecerdasannya, kecakapannya, ada teman-teman Daniel yang iri kepada Daniel. Nah, iri dalam jabatannya. Akhirnya mereka mencari kesalahan Daniel. Apa sih kesalahannya Daniel? Biar kita bisa membuat Daniel ini tersingkir sehingga dia tidak lagi menjadi pemimpin sama seperti kita, teman-temannya. Mereka mencari kesalahan Daniel, adik-adik. Ternyata kesalahannya Daniel tidak ada, karena memang Daniel hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenarannya. Nah, mereka melihat Daniel suka berdoa. Nah, kita lihat yuk dalam firman Tuhan bersama. Kita baca yuk bersama adik-adik yuk dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Ya, sana dikatakan, demikian firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari
Ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Jadi teman-teman Daniel tadi yang jahat-jahat itu, yang mereka ingin menggeser Daniel, mereka tidak menemukan kesalahan Daniel, hanya mereka mencari kesalahan Daniel lewat ibadahnya kepada Tuhan. Jadi teman-temannya Daniel ini datang kepada Raja Darius. Raja, Tuanku Raja, buat suatu ketetapan, keputusan bahwa selama 30 hari tidak boleh menyembah dewa, menyembah Allah yang lain selain daripada Tuanku Raja Darius. Akhirnya Raja sepakat dan membuat surat keputusan untuk selama 30 hari tidak boleh ada Allah ataupun dewa lain yang disembah. Tapi tidak dengan Daniel. Ya, dikatakan tadi bahwa demi didengar Daniel surat perintah dan buat Raja Darius supaya tidak boleh menyembah Allah yang lain. Tapi Daniel dikatakan apa tadi? 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel ini bukan ketika hanya 1 kali sehari Daniel melakukan itu, tidak, tapi setiap hari Daniel melakukan doa kepada Allah, berdoa dan memuji Tuhan, berdoa berlutut menghadap Yerusalem sebanyak 3 kali dalam sehari. Ketika dilihat dari teman-teman Daniel bahwa Daniel melanggar dari perintah raja, karena Daniel menyembah Allah yang lain, tidak menyembah Tuanku Raja Darius, akhirnya mereka melaporkannya kepada Raja Darius karena Daniel tidak mentaati, dan Raja Darius mendengarkan bahwa Daniel menyembah Allahnya. Akhirnya karena Raja Darius sudah membuat surat keputusan, akhirnya Daniel ditangkap dan Daniel dibuang ke gua singa. Raja Darius sangat sedih juga hatinya dan memikirkan Daniel juga, karena dia tahu Daniel itu adalah orang yang benar dan tidak melakukan kesalahan. Akhirnya di gua singa, Tuhan tolong Daniel, mulut-mulut singa tidak dibuat untuk selera makan, terkatup semua, sehingga Daniel di dalam gua singa tidak dimakan singa, keadaannya baik-baik, sampai akhirnya dibawa ke atas dan mereka melihat juga Daniel ke bawah gua singa itu, dalam gua singa Daniel keadaannya baik-baik saja. Dan semua orang akhirnya melihat, terutama Raja Darius, bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang hidup. Amin. Adik-adik semua, hari-hari ini apa yang menjadi tantangan kita dalam berdoa? Tantangan bisa dalam diri kita sendiri, tantangan kita berdoa bisa juga dari luar. Dari diri kita sendiri, kita bisa capek, malas, banyak aktivitas, sehingga kita bisa tidur, ataupun kita bisa asik main game, sehingga ani ada jadwal rayon doa nih, rayon doa anak nih, kita lupa, sehingga kita tidak ikut dalam menara doa anak. Bisa saja terjadi. Kalau dari luar apa Kak? Contohnya ketika ada teman-teman yang ngajak kita bermain, ada teman-teman yang ngajak kita keluar, sehingga harusnya kita hari itu punya jadwal berdoa, hari itu kita masuk dalam menara doa, tapi kita karena ada teman, akhirnya kita nggak ikut tergabung dalam doa. Adik-adik semua, kita belajar hari-hari ini dari kisah Daniel. Walaupun dalam tantangan apapun, walaupun saat itu dalam tantangan yang nyawa sekalipun taruhannya untuk Daniel tidak boleh menyembah Allah yang lain, tidak boleh berdoa kepada Allah yang lain selain Raja Darius, tapi Daniel tetap berdoa sebanyak 3 kali dalam 1 hari. Adik-adik, hari-hari ini semangat yuk dalam berdoa, dalam memuji Tuhan. Apapun hari-hari ini mungkin malas, mungkin banyak kegiatan, banyak PR, ayo kita berikan juga waktu kita untuk kita jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Amin. Karena doa kita merupakan komunikasi kita kepada Allah kita. Kita berbicara kepada Tuhan lewat doa kita, dan Tuhan juga berbicara kepada kita lewat doa-doa kita. Amin.
Semangat semua adik-adik dalam berdoa, karena firman Tuhan juga berkata, tetaplah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur biar lewat teladan doa yang diberikan Daniel, kami semua, adik-adik semua yang menyaksikan firman Tuhan hari ini, kami semua semangat untuk terus berdoa, memuji Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua adik-adik, terus semangat untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur, dan kami sudah mendengarkan firman. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Tetap semangat untuk kita semua. Kak Ocha katakan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ada kertas, pensil, gunting, dan spidol warna-warni. Setelah itu, lipat kertas menjadi 2 bagian sama rata. Kemudian, letakkan salah satu telapak tangan kalian di atas kertas dan cetak bentuk telapak tangan kalian dengan pensil. Setelah terbentuk gambar telapak tangan, gunting gambar tersebut, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Di bagian dalamnya, kalian bisa menuliskan pokok doa yang kalian ingin doakan, seperti keluarga kalian, teman-teman di sekolah, serta bangsa dan negara kita. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa menambahkan gambar sesuai kreasi kalian. Selamat mencoba!